Baik, terima kasih Kak Ane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu semua, teman-teman dari pengusaha Minang ya. Yang semoga selalu sehat selalu dan diberkahi Allah SWT. Senang sekali suatu kehormatan saya hadir di forum ini. Saya menyimak mati dari Gunung Ayas ya, yang luar biasa inspirasinya. Dan sebenarnya yang nanti ingin saya sampaikan di sini mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah dapatin atau sudah mempelajari malah. Jadi kita nanti sifatnya sharing-sharing dan saya tidak akan banyak ngomongin teknikal karena teknikal itu hanya sebatas tools ya. Nah, ini yang nanti akan saya bedah. Jadi banyak business owner yang mereka itu salah berpikiran bahwasanya kalau misalkan saya bisnis lalu saya pasarkan online itu langsung pasti untung gitu. Nah ternyata nggak tentu juga nih Bapak Ibu semua berdasarkan pengalaman yang saya jalani. Nggak semua ternyata kalau misalkan langsung ke online itu bisa langsung melejit kayak gitu. Sedikit cerita, dulu saya berkarir di marketing tradisional, artinya kalau mau pemasaran itu saya harus ketemu orang, presentasi di depan forum dan lain sebagainya. Saya masih ingat banget dulu itu saya modal keluar 5 juta. 5 juta untuk biaya marketing itu bisa dapat sekitar 25 sampai 35 customer. Di mana satu customer itu value-nya itu 5 sampai 7 juta. Jadi dengan modal 5 juta, saya bisa dapat sekitar 150 jutaan. Itu sebelum pandemi ya, ngomongnya sebelum pandemi. Artinya dulu tradisional marketing itu masih sangat efektif banget. Saya kerasa banget. Karena pada waktu itu selama pandemi, saya juga ngelakuin namanya digital marketing juga dengan daya yang kurang lebih sama, tapi istilahnya itu ada namanya cost per akuisisinya. Jadi untuk mendapatkan satu konsumen, kita itu harus menghabiskan berapa budgetnya. Dan ternyata kalau tadi tradisional marketing itu 5 juta bisa dapat 150 juta, worth it dong ya. Tapi ini kalau misalkan di digital marketing 5 juta, ternyata pada waktu itu tidak dapat lebih banyak dari cara tradisional marketing. Jadi memang digital marketing ini sangat-sangat personal banget. Makanya ini Bapak Ibu semua harus paham kondisi bisnisnya itu di ranah yang mana. Apakah memang memerlukan digital marketing atau enggak? Nah, itu nanti Bapak Ibu sendiri yang bisa menjawab. Gitu. Nah, tadi sedikit sudah dikenalkan. Jadi aktivitas saya sekarang sebagai asrama, jadi kebetulan punya program asrama gratis buat mahasiswa, itu namanya Happiness Family. Saya juga aktif ngajar di berbagai kelas-kelas dan juga ngebantu UMKM. Banyak saya menemani UMKM dari berbagai industri, dari fashion, skincare, food, kemudian healthcare, dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih 4 hal ini yang akan kita bahas dalam kurun waktu 1 jam ini. Semoga saya yakin 1 jam ini nggak cukup, tapi setidaknya men-trigger Bapak Ibu semua untuk terus belajar dan mengupdate atau mengetahui apa yang harus dilakukan untuk bisnisnya. Gitu. Nah, kenapa sih kita harus mengoptimalkan digital marketing, Bapak Ibu semua? Nah, ini saya ada sebuah analogi. Sebenarnya analogi gini, kalau misalkan nih ada sama-sama 2 orang jualan baju. Satu jualan di dalam gang kecil, orang-orang yang tahu tuh dikit, dan yang satunya dia jualan di pasar yang ramai. Nah, pertanyaan saya, kira-kira antara si Ali dan si Anton ini, kemungkinan yang akan laku barangannya lebih banyak itu yang mana nih, menurut Bapak Ibu semua? Boleh tulis di kolom chat ya. Kira-kira mana yang akan lebih laku? Yang satu jualan di tempat yang sempit, intinya jualan itu nggak ada, sedikit orang yang tahu, dan yang satunya itu adalah jualan di tempat yang ramai. Karena ngomongin digital marketing, ini ngomongin channels ya. Yes ya. Jadi Bapak Ibu semua pasti paham
ngerti kalau jualan di tempat yang sepi, ya kemungkinan yang aku banyak. Nah, sekarang lagi efek pandemi kemarin, saya ngerasain waktu dari tradisional marketing itu susah banget harus ketemu orang. Dulu bisa ketemu orang, sebar brosur dan lain sebagainya. Terus gara-gara pandemi akhirnya semua berubah. Semua orang di dalam rumah dan menggunakan handphone dan lain sebagainya. Dan memang saat ini orang-orang itu berkumpulnya itu tidak lagi di suatu tempat, tapi berada di depan genggaman mereka, ya Bapak Ibu semua. Yaitu 73% ternyata penduduk Indonesia itu dia berselancar di internet. Bahkan yang menariknya, sekitar 8 jam, hampir 9 jam per hari, itu waktu penduduk Indonesia itu dihabiskan untuk berselancar di internet. Bahkan sama waktu ideal untuk tidur aja lebih banyak waktu scrolling di internet. Jadi memang intensitas orang di internet dan dimanapun itu cukup tinggi. Sehingga dengan bahasa lain, kalau kita ngelihat market atau pasar, oh berarti orang suka kumpulnya di internet. Kalau dulu orang suka ngumpulnya di pasar ataupun di jalan, sekarang orang suka ngumpulnya di internet. Nah, kita sebagai business owner, maka berpandangan gimana caranya kita bisa mendatangkan produk kita ke tempat yang customer kita banyak berkumpul, yaitu di internet. Dan ini data yang menarik, meskipun agak lama, tapi perkembangannya masih sama. Jadi secara data, ternyata orang-orang itu menemukan suatu brand kita pertama kali itu dari search engine. Nah, search engine itu sederhananya kalau Bapak Ibu ya Google ataupun Safari dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu dari sosial media, dan masih banyak turunannya. Gitu. Tapi dua channel paling besar adalah search engine dan sosial media. Nah, ini ada survei menunjukkan bahwasanya 79% itu orang langsung belanja online setelah melihat iklan online. Sementara 85% responden menyatakan bahwasanya mencari informasi seputar produk itu dulu setelah melihat iklannya. Jadi sekarang ini juga perlu diperhatikan sama semua, yaitu search itu nyari dulu informasi dari pertama pasti yang kita lakukan di era keterbukaan. Cek. Jadi ya. saya kepental ya. Iya, sempat ada gangguan jaringan ya, Mas. Ya, betul. Siap, kita lanjut ya Bapak Ibu semuanya. Jadi orang sekarang kalau mau beli itu minimal dia kepo dulu. Nah, apa sih keponya? Keponya dari internet, dari Google dan dari sosial media. Bahkan sekarang kenapa di era kemarin pandemi itu muncul baru istilahnya selebgram yang baru-baru bermunculan. Ya, dan efeknya itu luar biasa. Itu namanya untuk generate sales itu luar biasa banget dibandingkan dengan kita iklan berbayar. Jadi salah satu strategi yang bisa digunakan adalah dengan endorse ya istilahnya, atau KOL gitu, call istilahnya. Nah, dan itu efeknya luar biasa karena orang beli karena dia tahu dari orang lain gitu. Dan mereka habis itu dari kepo. Nah, ini bisa jadi pertanyaan, apakah brand kita atau bisnis Bapak Ibu semua sudah bisa ditemukan di internet atau belum? Nah, ini media paling banyak digunakan, ada YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Yang mana yang tadi saya bilang paling besar itu search engine sama sosial media. Nah, itu tadi sekilas tentang peta di digital marketing. Kenapa sih kita harus digital marketing? Nah, ini yang kita mulai ke hal yang serius nih Bapak Ibu semua. Tentang rules of the digital marketing. Jadi saya suka menganalogikan digital marketing itu kayak kita main sebenarnya.
gitu. Yang namanya permainan itu yang tidak boleh kita kalah adalah kita harus tahu cara permainannya. Terus yang kedua, kita tidak boleh kehilangan strategi, gitu. Perkara nanti strategi itu berhasil atau enggak, nah itu urusan lain yang berbeda. Tapi dua hal itu yang harus kita pegang. Nah, kesalahan banyak orang atau bisnis owner itu mereka yang tadi saya bilang di awal, saya harus belajar digital marketing, ngiklan, endorse dan lain sebagainya. Sudah iklan banyak, sudah keluar budget banyak, ternyata ujung-ujungnya mereka nggak untung. Kok bisa kayak gitu? Karena mereka lupa nih dengan hal ini. Jadi sebelum Bapak Ibu semua memutuskan untuk melakukan pemasaran secara digital, pastikan kita udah clear dulu nih dengan namanya fundamental marketing. Ini saya ambil dari bukunya Hermawan Kertajaya. Nanti mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah baca. Jadi fundamental marketing itu ada 3 yang utama. Yang pertama itu strategi, yang kedua itu tactics, dan yang terakhir itu adalah value. Dan Bapak Ibu semua harus bisa mendefinisikan ketiga hal ini pada bisnis Bapak Ibu semua. Nah, apa sih strategi, apa itu value? Nah, strategi ini adalah positioning nih. Jadi Bapak Ibu menempatkan produk Bapak Ibu semua itu seperti apa di benak konsumen. Kalau Bapak Ibu perhatikan bagaimana si Wardah ya, saya mencontohkan Wardah, di tengah banyaknya produk skincare, si Wardah itu memposisikan diri sebagai brand yang halal pertama kali. Dibandingkan dengan dulu kan ya kecantikan itu kayak cantik orang Paris dan lain sebagainya. Atau mungkin cantik tradisional ada brand-brand yang dari Indonesia juga. Tapi Wardah dia hadir dengan positioning sebagai brand kosmetik yang itu halalnya terjamin. Ya, itulah yang disebut sebagai positioning-nya. Mereka si Wardah ini menempatkan diri di benak konsumen itu sebagai brand apa gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah ranah-ranah taktik. Nah, taktik ini kalau Bapak Ibu ingat istilahnya ada namanya marketing mix. Nah, atau bauran marketing. Nah, marketing mix itu sederhana itu ada 4P ya. Product, place, promotion, sama apa lagi? Product, place, promotion. Satu lagi apa? Bapak Ibu semua. Product, place, promotion, sama nah itu ya. Pokoknya ada 4P. Ada juga yang nyebutnya sampai 7 bahkan sampai 9. Nah, taktik ini biasanya dia ngomongin langsung hal-hal teknis. Produknya kayak apa? Harganya mau kayak apa? Apakah aku harus menjual harga jual mahal atau murah gitu. Kemudian saya channel pemasarannya kayak apa? Nah, itulah ngomongin taktikan di marketing. Baru yang terakhir adalah value. Value itu adalah branding. Jadi branding itu adalah serangkaian dari strategi dan teknik yang kita lakukan atau value apa yang kita komunikasikan terus ke customer kita gitu. Kayak sama kayak Paragon mengkomunikasikan sebagai brand yang selalu tadi mungkin ada core value-nya yang disampaikan terus, peduli dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus Bapak Ibu semua clearkan di awal sebelum memutuskan untuk digital marketing. Nah, tadi sudah disampaikan sama Kak Ane, jadi nanti sebenarnya materi-materi ini nanti akan dikupas lebih dalam di waktu sesi coaching, di mana di situ ada bisnis model canvas. Nah, nanti lebih di dalam lagi nih, bagaimana menemukan USP, unique selling proposition, dan lain sebagainya. Kenapa ini menjadi penting, Bapak Ibu semua? Karena kalau Bapak Ibu tidak menemukan 3 hal ini atau tidak bisa mendefinisikan ini, yang terjadi adalah pilihan paling akhir adalah yowis, saya digital marketing tapi perang harga. Saya promosi tapi langsung potongan harga. Jualnya murah-murahan gitu. Laku nggak? Laku, tapi untuk sustainable satu bisnis, nah ini akan jadi pertanyaan. Kalau misalkan nih jualan murah-murahan, berapa margin untuk marketingnya, biaya marketingnya? Ya untung-untung, apa kejualnya omsetnya besar, tapi ternyata marginnya kecil. Terus gimana untuk pengembangannya? Itu. Jadi memang fundamental marketing ini menjadi dasar sebelum nanti Bapak Ibu semua terjun ke digital marketing. Karena digital marketing itu hanya tools ataupun alat. Nah ini yang harus Bapak Ibu perhatikan. Percuma kita menggunakan alat yang hebat kalau kitanya secara pengetahuan nggak kuat. Yang terjadi adalah ibarat kita dikasih tembakan nih,
nembak orang kenanya pohon kayak gitu. Disuruh nembak buah kenanya orang gitu. Karena kita tidak punya landasan berpikir yang kuat. Dan ini memang harus ditemukan oleh Bapak Ibu semua. Karena yang ini nanti akan membantu kita memposisikan produk kita di benak customer. Kalau memang fokusnya hanya ke penjualan-penjualan, mungkin akhirnya yang tadi saya bilang, kita akan memilih untuk melakukan perang harga. Ya udah, saya jual lebih murah dari yang lain. Kompetitor harga 5.000, saya jual harga 1.000, nggak apa-apa, kayak gitu misalkan. Ya nggak apa-apa, itu laku. Habis itu 1 minggu kemudian hilang, tak bernyawa, kayak gitu misalkan. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami di awal terkait dengan digital marketing. Ada hal yang lebih mendasar lagi, yaitu adalah fundamental marketing. Nah, baru nanti ketika Bapak Ibu semua udah bisa menemukan ini nih, tentang fundamental marketing ini, baru kita akan mulai ke namanya digital marketing. Ini Bapak Ibu sudah cukup kenal dengan namanya hukum Pareto, di mana hukum ini menyebutkan 80-20. 80% hasil itu disebabkan oleh 20% usaha ya. Dan di dalam dunia digital marketing itu juga begitu banyak tools ya. Ada Facebook Ads, Google Ads, kemudian bikin konten, tiba-tiba ada TikTok, mungkin nanti ada apa lagi. Itu semuanya adalah tools-tools atau alat-alat. Tapi yang paling penting ternyata kunci atau rule permainan dari digital marketing adalah traffic. Traffic itu adalah kemampuan kita untuk menghadirkan customer ke bisnis kita. Nah, makanya ini kenapa Deddy Corbuzier nih atau Atta Halilintar mereka bisa mendapat pendapatan tinggi ya karena subscriber dia tinggi. Jadi ketika dia bikin podcast, satu podcast itu yang nonton itu bisa 5 jutaan. Nah, itu adalah traffic tuh, kemampuan untuk menghadirkan orang untuk menonton atau mengenal bisnis kita. Nah, traffic ini menjadi penting karena nanti kalau kita bisa menguasai traffic, saya yakin kemungkinan besar Bapak Ibu itu akan memenangkan pertarungan. Karena di dalam digital marketing itu ada istilahnya itu bidding. Bidding itu lelang. Jadi siapa yang membayar lebih mahal, kemungkinan besar dia akan lebih menang. Saya masih ingat banget, saya pernah jualan, mengiklankan produk yang sama. Ini produk fashion kebetulan. Dan sama-sama produk fashionnya itu sama, brandnya sama. Saya 1 hari iklan 1 juta, dan teman saya satunya 1 hari iklan 15 juta. Yang 1 juta ini saya bisa closing 10, tapi yang teman saya kalau 15 juta dia bisa closing sampai 100 bahkan lebih gitu. Jadi memang di dalam digital marketing itu ada pertarungan uang juga gitu. Pertarungan modal ya istilahnya, pertarungan modal. Kalau kita ngomongin yang berbayar. Nah, salah satu trafficnya itu berbayar. Nah, maka ini penting untuk sebagai start untuk mempelajari traffic. Nah, ini ada istilahnya kalau di dalam digital marketing itu digital trifecta nih, Bapak Ibu semua. Ini Bapak Ibu harus pahami. Jadi ada paid media, itu adalah kita mendatangkan traffic dengan berbayar. Atau trafficnya itu kita bisa kontrol. Nah, mungkin Bapak Ibu dengar dengan Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, dan ads lainnya. Intinya kita bayar di sini, paid media. Atau juga Zanda Call dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu adalah earned media. Earned media adalah traffic yang kita dapatkan dari pihak lain. Misalkan kita habis ada promo, terus orang mention toko kita, gitu. Mungkin ada food blogger yang kemudian dia nge-review toko kita. Nah, itu kan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Itu yang kita dapatkan dari luar. Terus yang terakhir adalah on media atau sesuatu yang kita punyai yang bisa kita kontrol. Nah, kalau kita bisa tahu mainnya di ketiga ini, ya kemungkinan kita akan bisa menguasai traffic itu tuh. Nah, kalau kita bisa menguasai traffic, kemungkinan ya tadi profit ke bisnis kita akan bisa bertumbuh. Tapi kan ini begitu banyak ya channels-nya. Saya menemukan bagaimana UMKM terkendalanya ya dia tuh CEO ya.
Chief Everything Officer, semua dia lakukan sendiri ya kan. Balas mungkin kalau yang masih kecil balas chat sendiri, kemudian making sendiri, kirim juga sendiri dan semuanya sendiri. Itu kan kalau UMKM. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sudah bertumbuh, ada budgetnya, saya sarankan nggak usah takut kalau misalkan untuk hire orang yang memang sudah kompeten di situ. Yang penting biasanya business owner tahu prinsipnya kayak apa. Nah, ini nanti tinggal jadi pilihan Bapak Ibu mau main di ranah yang mana. Idealnya adalah main di semuanya. Tapi kalau tidak bisa, yang paling urgent adalah ya Bapak Ibu harus punya own media itu sendiri. Media yang Bapak Ibu miliki. Kalau sekarang Bapak Ibu berarti harus miliki yang namanya sosial media dan juga website gitu. Nah, mungkin tapi website ini kan untuk beberapa orang kan menjadi kendala ya. Karena mungkin ada kebutuhan harus bisa coding, meskipun sekarang platform-platform penyedia website nggak perlu coding itu banyak banget. Nah, tapi yang terpenting salah satunya adalah sosial media. Jadi Bapak Ibu harus punya sosial media. Di mana nih? Nah, nanti di mananya itu yang akan jadi PR buat Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang bisa jawab soalnya. Nah, ini mana yang harus kita pilih? Karena apa? Karena sangat personal banget. Tiap bisnis akan beda pendekatannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, Bapak Ibu harus bisa mendefinisikan 3 hal ini. Ini salah satu rule of the digital marketing. Yang pertama, kita harus kenali bisnis kita. Dan yang kedua, kita harus kenali target market kita. Dan yang ketiga, baru kita memilih channel kita atau kenali tujuan kita. Nah, kenali bisnis kita ya sesederhananya gini, bisnis kita itu bisnis yang diinginkan atau bisnis yang itu memang kebutuhan. Ya misalkan makanan itu kan kebutuhan. Tapi kalau misalkan snack, oleh-oleh, itu kan keinginan, bukan kebutuhan dan lain sebagainya. Terus kenapa orang harus beli produk kita? Apa fitur produk kita? Apa kelebihan produk kita? Nah ini kita harus definisikan dulu. Kita breakdown semua tuh. Apa keunggulan USP-nya? Ini ngebantu tadi di fundamental marketingnya. Nah baru yang kedua, kita petakan, kita tuh mau target market yang mana nih? Apakah kita bisa menarget semua gitu? Kalau budgetnya Bapak Ibu banyak, nggak apa-apa, target semua. Kalau budgetnya banyak. Tapi kalau budget kita terbatas, maka cara yang paling efektif adalah fokus dengan target market tertentu. Gitu. Jangan semuanya. Nanti kalau cash flow-nya sudah bagus, baru kita target semua nih. Contoh misalkan kayak Wardah. Aku yakin pasti pertama dia akan mulai target tadi brandnya Wardah Muslim, mungkin Muslimah ya. Habis itu muncul ada KAF, habis itu muncul ada brand-brand lainnya yang mana mereka hadir setelah cash flow-nya itu baik. Nah, tapi di awal itu clear mereka mendefinisikan saya akan menargetkan siapa. Dari istilahnya itu di sini ada nyebutnya ada demografi, geografi, ada psikografi gitu. Nah, tapi ini sederhananya dengan dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti yang ada di layar. Kira-kira itu siapa, gendernya siapa, usianya berapa, hobinya dia apa, kemudian masalahnya apa, kemudian apa yang keinginkan, dan yang membuat mereka beli, mereka mau beli. Ini dibantu Bapak Ibu untuk mendefinisikan ini apa hubungannya Mas gitu. Ini gitu. Karena di digital marketing itu ada yang nyebut itu internet itu kayak ini loh. Kayak apa namanya ya? Kayak kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa gitu, kayak kekuasaan Allah gitu. Di mana kita akan ditemukan dengan sesuatu yang itu identik dengan berita. Kalau istilahnya kan ada law of attraction, itu apa yang kita pikirkan akan terjadi pada diri kita. Atau kita itu menjadi magnet buat orang lain. Kalau kita baik, kita akan bertemu dengan orang baik. Suka cari informasi yang itu tentang misalkan bisnis, saya yakin di Instagram Bapak Ibu semua pasti akan muncul iklan-iklan yang dia mempromosikan tentang kelas-kelas bisnis. Entah itu entrepreneur, cara meningkatkan omset akan muncul.
Atau mungkin di explore bagian pencarian juga akan muncul rekomendasi itu. Di YouTube juga sama, di TikTok juga sama. Kalau kita sering nontonin isu-isu politik, nanti yang muncul di FYP kita ya rata-rata politik, atau misalkan gosip yang lagi rame nih, nah mungkin yang muncul akan tentang info-info artis dan lain sebagainya. Jadi memang di digital marketing itu sangat tergantung dengan algoritma itu. Nah, algoritma itu sangat spesifik dengan interest dan customer persona tertentu. Makanya Bapak Ibu perlu mendefinisikan siapa sih yang jadi target market saya nih di produk saya nih gitu. Sehingga nanti kita bisa memilih strategi apa yang pas, konten-konten apa yang saya naikkan. Oh, kayak gimana nih aku mau iklannya apa sebagainya gitu. Nah, selanjutnya ini ada yang saya ambil dari jurnal. Jadi Bapak Ibu pasti dengar tentang pembagian generasi ya. Ini ada baby boomers, ada Gen X, Gen Y, Gen mohon maaf ternyata gangguan terus. Ya, silakan Mas Yus. Oke, kita lanjut di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu akan disesuaikan dengan target ya. Nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan target Bapak Ibu semua. Misalkan nih, saya masih ingat banget waktu itu saya mengiklankan produk namanya produk kesehatan. Produk kesehatannya itu lebih ke kayak diabetes, asam urat, gitu-gitulah ya. Asam urat dan sebagainya. Dan yang saya lakukan adalah, oh orang yang asam urat, ini tuh kan orang-orang, mohon maaf, tua gitu, secara usia. Umurnya udah 40 ke atas nih, gitu. Nah, maka saya pada waktu itu memilih, saya fokus ke Facebook gitu. Kenapa? Karena orang-orang tua itu adanya di Facebook gitu. Nah, tapi saya ingat banget saya juga pernah ini produknya produk fashion juga. Dia fashionnya dikhususkan untuk mereka yang kerja di kantor. Nah, mereka yang kerja di kantor itu kan rata-rata ya usianya masih 30 sampai 40. Nah, ternyata mereka banyak di Instagram dan difokuskan di Instagram. Dan berhasil dengan cara kayak gitu. Jadi dengan kita mengetahui di mana customer kita, kita akan ngerti mana yang harus kita pilih nih, channel mana kita ya. Perhatikan sini, mereka berada di generasi tua atau baby boomers sampai generasi Gen. Nah, tadi ya Bapak Ibu, itu rules mainnya di digital marketing, dan Bapak Ibu juga harus tahu. Jadi di traffic itu ada yang berbayar. Ya, ada yang berbayar dan ada yang juga gratisan, atau istilahnya itu adalah organik. Nah, ini adalah kebiasaan yang orang biasa ngelihat sebelum mereka melakukan pembelian. Pertama, mereka cari informasi di internet, Google, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Kemudian mereka lihat ratingnya, baru mereka akan memutuskan untuk beli. Gitu. Nah, ini masih banyak banget. Nah, ini selanjutnya itu ranah-ranah teknikal. Bagaimana nanti ada optimasinya gitu. Tapi tugas Bapak Ibu semua adalah gimana caranya bisnis kita itu bisa ditemukan di internet. Itu aja sebenarnya.
Nah, nanti tools-tools pendekatan lainnya, nah itu nanti ngikutin. Nah, kalau yang paling umum digunakan oleh UMKM itu dua ini. Yang pertama Google, dan yang kedua itu adalah media sosial. Nah, Google ini saran saya Bapak Ibu semua yang belum mengaktifkan Google My Business, segera bikin aktivasi aja, tinggal cari di Google, nanti ketik Google My Business. Jadi Google My Business ini fitur gratis. Balik lagi ke sini Ibu-ibu, jadi hanya nggak perlu kuasai semua kalau UMKM, tapi fokus di dua hal ini aja kalau bagi saya, untuk khusus di UMKM ya. Yang pertama, gimana bisnis kita itu bersahabat dengan Google. Jadi kalau dicari di Google itu akan muncul. Maka yang harus Bapak Ibu lakukan pertama, optimalisasi Google My Business. Jadi silahkan yang belum membuat akun di Google My Business, ini tuh gratis, nanti tinggal isi aja alamatnya. Jadi kalau misalkan orang ngetik nih, misalkan ngetik toko baju di Padang, nanti kita akan muncul, meskipun kita nggak membayar Google. Nah, itu istilahnya sebagai Google My Business. Terus yang kedua adalah optimasi di media sosial. Nah, kalau kita mau yang model gratisan, kuncinya adalah kita itu membuat konten. Nah, jadi strateginya adalah strategi konten. Itu kalau gratisan. Tapi kalau kita berbayar, ya strateginya kita, Bapak Ibu semua harus belajar tentang tools-tools prakteknya, cara beriklan, dan lain sebagainya. Gitu. Mungkin itu dulu ya, kurang lebih. Soalnya nanti lebihnya mungkin ada tanya jawab dari teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi semuanya. Kalau saya biasanya semangatnya harus pagi terus ya, meskipun siang. Terima kasih Kak Ana dan teman-teman dari Minang Entrepreneurship Bootcamp, panitia yang sudah ini ya memfasilitasi acara yang super keren ini tadi. Sepintas saya menyimak paparan dari Pak Salman, luar biasa insight-insight yang kita dapatkan pagi ini. Nah, di kesempatan ini saya akan sharing. Kalau biasanya saya sharing tentang inbound marketing gitu ya. Tapi ini sebenarnya materinya tetap bagian dari inbound marketing karena ini basic banget. Kalau kita ingat ini ya teman-teman, bentar. Ini aku bisa share screen ya. Oke, aku coba share screen dulu. Nah, sudah kelihatankah teman-teman? Karena bisa melihat screenku? Sudah Mas Saiful sudah. Bapak Ibu gimana? Oke ya? Oke ya. Teman-teman yang lain, monggo respon dulu di chat. Udah jelas? Tapi kalau ada yang enggak, tapi sejauh ini jelas. Siap. Sudah masuk. Ya, oke. Ya. Tentang teman-teman biasanya udah dengar gitu ya inbound marketing. Inbound marketing itu seperti apa? Nah, dalam bisnis itu sebenarnya kalau kita cermati lagi, saya sangat pegang apa yang disampaikan oleh Mahaguru Manajemen, Peter Drucker, mendiang Peter Drucker. Beliau pernah menyampaikan seperti ini. Business actually has only two main function. Bisnis itu pada dasarnya cuma punya dua elemen yang paling penting dalam bisnis itu. The first is marketing, second is about innovation. Marketing dan inovasi. Nah, sisanya itu adalah bagaimana tentang manage cost. Jadi yang benar-benar intinya bisnis itu di dua itu, sedangkan yang lainnya itu adalah bagaimana kita mendeliver solusi, produk, service, dan lain-lain yang itu nanti resource-nya bisa terkontrol gitu, biayanya bisa terkontrol. Nah, nanti kita akan kenali itu lebih detail dengan mengenali apa sih itu BMC, kenapa BMC terus berevolusi menjadi Lean Canvas gitu. Nah, itu nanti akan kita bahas ya teman-teman. Nanti saya diingetin ya karena ya kalau misalnya ada yang waktunya sisa berapa gitu nanti. Ya. Siap Mas Saiful, nanti ya ada reminder. Ya, ini aku ada waktu berapa untuk present dan tanya jawab? Kurang lebih sampai 11.30, oke teman-teman? Atau
Kalau misalkan ya, Mas Eko mau lebih banyak diskusi, monggo gitu betul, ya. betul. Yang jelas ada batasnya di situ. Mungkin lebih banyak diskusi. Ya. Hampir tiap hari aku bergelut dengan ini ya, dengan dunia startup ya. Pertama dari aku sendiri, aku running 2 startup saat ini. Startup yang pertama startup edutech, namanya Evapora. Evapora itu startup juga bergerak di edukasi UMKM. Sekarang udah running 1 tahun lebih 2 bulanan lah Evapora. Di sini yang kenal sama Evapora mungkin bisa komen. Ada nggak yang kenal sama Evapora? Boleh kalau ada yang mau Ya menanggapi. langsung chat aja ya. Bahkan Iya, boleh di chat atau raise ada hand. kenal ada ini ya, kenal nih, ada Kak Rina nih. Kang Iti. Oh, banyak juga ya teman-teman Evapora yang ada di sini ya. Oke. Nah, ya. Jadi fokus kita di Evapora itu benar-benar ini sih. Sebenarnya kita pure bagaimana mengedukasi UMKM agar bisa naik kelas. Dulu kita kolaborasi dengan banyak coach, terus bagaimana kita rayu mereka agar bisa mau sharing di Evapora gitu. Kadang kalau UMKM belajar itu penting, belajar itu harus, tapi belajar dari guru yang benar itu perlu juga gitu. Kadang untuk belajar ke guru yang benar, aksesnya lumayan mahal. Makanya biasanya Evapora menjadi jembatan ini. Nah, yang kedua, aku bergerak di bidang agritech startup. Agritech startup ini memang bergerak di pertanian. Salah satu bidang yang menurut riset yang kita geluti dan udah proven memang tidak terhantam badai krisis. Jadi pertanian itu adalah salah satu bidang bisnis yang di dalam 3 tahun lebih fase mulai dari 20 sampai 2022 ini itu tetap anteng. Jadi demand-nya tetap strong gitu. Bahkan makin meningkat itu kebutuhan kita tentang agriculture, tentang pangan. Nah, aku bergerak di bidang itu juga. Beda startup, beda karakter. Jadi kalau yang startup Evapora ini, aku kan cuman berempat aja ya. Ada aku, Pak Indrawan Nugroho, ada Mas Iksan, ada Mas Aris Diansah gitu. Ini benar-benar bootstrapping sesungguhnya gitu, benar-benar modal dari nol, nggak pakai apa gitu, nggak pakai suntikan, nggak pakai dana investor dan lain-lain, benar-benar kita running berempat, berjibaku luar biasa, tekor-tekor gitu, awalnya tekor-tekor, akhirnya sampai ketemu buyer persona yang pas, bagaimana kita handle big client, B2B client, kelas BI, Telkom, dan lain-lain. Dan profitnya bisa untuk mendanai edukasi startup. Jadi kalau di Evapora, kadang nemu juga training-training di hotel bintang 5, tapi gratis. Nah, itu berarti ada yang mendanai itu. Nah, biasanya kita fokus di situ juga. Nah, yang satunya lagi ini yang agritech startup, digital food ecosystem ini lumayan kompleks karena problem yang kita selesaikan adalah problem di dunia pertanian. Dunia pertanian ini kalau aku kasih gambaran, ketika bisnis itu sibuk nyari problem ya. Biasanya kan kita di awal-awal bikin bisnis itu kan ada problem validation. Bagaimana kita ngambil satu problem kemudian kita solusikan dengan solusi atau produk kita. Kalau di pertanian kita merem aja problem bertebaran di mana-mana. Bedanya di situ. Cuman bagaimana kita fokus mengambil satu problem yang tepat. Ini yang menarik. Di DFE ini kalau Pak Indrawan biasanya nyindir saya ini startup manja. Ya startup manja karena kita benar-benar ini sih memang benar-benar dimanjain sih. Jadi kayak misalnya bangun apps saja habis miliaran aja, kita tinggal tarik dana aja. Mau manggil konsultan habis sekian gitu, kita tinggal panggil aja. Bahkan kita mentor-mentor adalah mentor-mentor startup yang sudah sukses. Nah, meskipun dua-duanya di ranah yang sama sekali berbeda gitu ya, satunya benar-benar mengencangkan ikat pinggang, satunya benar-benar istilahnya bercukupan lah modalnya. Tetapi secara garis besar itu sama, cara bermainnya sama. Cuman di sini saya akan kenalkan bahwa ada beberapa part
di BMC, Business Model Canvas, yang mungkin perlu di-improve gitu. Dan ada kebetulan, bukan saya sih yang improve, kebetulan ada beberapa praktisi lain yang memang fokusnya di bagaimana menciptakan bisnis model dan lain-lain itu untuk menciptakan itu ya. Nah, pertama kali kalau BMC sendiri itu teman-teman aku yakin udah paham. Jadi teman-teman yang sering ikut training ya, entah itu training webinar atau training offline, itu udah dikenalkan dengan yang namanya Business Model Canvas. Business Model Canvas ini adalah lebih ke sebuah tools. Tools ini membantu kita berpikir secara strategik dan sistematis. Bagaimana kita memilih segmen pasar, kemudian kita memahami apa itu masalah yang ada di pasar, masalah mereka itu apa sih, kemudian bagaimana kita comes up with solution, muncul dengan solusi atau produk seperti apa gitu. Terus bukan hanya sampai di situ, bagaimana kita ngobrolnya ke market. Nah, itu yang biasa kita omongkan di BMC. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kalau kita ngomongin BMC, itu startingnya with customer. Kita mau nggarap masalahnya siapa sih? Itu kita definisikan di sini. Jadi kalau kita ngomongin tentang customer, itu bukan hanya tentang pemilihannya secara acak gitu enggak, tapi dari awal sudah harus sangat spesifik. Saya pengen tanya ke teman-teman, customer segment yang teman-teman selesaikan saat ini itu kelompok apa? Ada yang masih menjawab semua customer? Semua customer diselesaikan gitu. Oke. Kita diskusi aja ya. Atau sudah sangat spesifik nih, ibu-ibu usia 25-40 tahun, tinggal di perkotaan, ada yang bisa ini? Spesifik. Alhamdulillah, berarti kalau spesifik dari Kang Iti, itu sudah spesifik banget. Saya harap kalau teman-teman udah ini ya, setelah mengikuti sesi ini, nggak ada ceritanya, kita akan menyelesaikan problem dari semua orang, gitu. Jangan. Ini dari Pak Iwan Wahyudi. Pengennya semua customer sih, Coach. Nggak boleh. Itu dari awal saya akan tekankan, nggak boleh kita menyelesaikan problem dari semua customer, karena sudah jelas berarti bisnis kita tidak running menyelesaikan permasalahan siapa-siapa. Kalau katanya Seth Godin gitu, if we want to solve everyone problems, berarti kita tidak menyelesaikan masalahnya siapa-siapa, nggak fokus sama sekali. Ya, ini halo Kak Suryani, ini udah kenal baik nih. Kak Suryani Aiko, bubur bayi, pengusaha bubur bayi. Nah, dari customer, kita itu akan ditantang untuk kamu mau menyelesaikan masalah apa di customer. Nah, ini kita udah mikir masalah produknya. Nanti kita mau bawain produk apa gitu. Nah, kalau kita ngomongin produk, berarti kita sudah ngomongin tentang value apa yang mau kita persembahkan untuk customer. Nah, ini masih dalam konteksnya BMC dulu ya, Business Model Canvas ya. Ini ada customer, terus kita lihat problem. Kayak misalnya gini, ketika kita pertama kali garap ini ya, agriculture startup itu melihat petani itu kok kayaknya kasihan banget gitu ya. Sekarang udah zaman teknologi canggih gitu. Mereka masih mengerjakan sawah, nyemprot pupuk, nyemprot pestisida, itu masih manualan. Sampai sekarang bahkan masih banyak yang manualan gitu. Dan mereka berpanas-panasan gitu. Mengerjain mulai jam 6 pagi, kadang selesai jam 10, jam 11 siang. Gimana ya kalau misalnya kita berikan satu alat yang bisa membantu mereka menyelesaikan pupuk dengan lebih mudah, lebih cepat gitu. Akhirnya apa? Oh, kita tes nih. Kita ada satu drone itu mampu. Jadi drone itu kayak misalnya biasanya kan drone itu kan untuk foto-foto aja ya. Kalau ini drone, dia bawa pupuk, bawa pestisida, bawa obat hama gitu ya. Dia terbang di atas sawah, gitu dia nyemprot tanaman. Perbedaan waktunya sangat signifikan. Kalau misalnya petani mengerjakan sendiri, itu butuh waktu kurang lebih 6 jam. Tetapi dengan drone, 15 menit. Artinya apa? 26 kali lebih cepat.
Pertanyaannya adalah, apakah petani ketika ditawarkan solusi seperti itu tertarik untuk membeli? Boleh kita coba ini ya, kita diskusi ya. Kalau tadi kan sempat disinggung brainstorming, tukar pikiran. Ayo, monggo ya. Ayo diskusi ya. Nanti kita hubungkan dengan ini ya, dengan problem dengan UKM pada biasanya. Kira-kira itu. Ya. Nah, ada yang menjawab, kalau Kang Iti bilang itu mensolusikan. Kalau tadi, ya ini Kang Hadi belum tentu. Terus ada Kak Face, tidak semua aplikasi drone bisa diaplikasikan. Nah, terus ada lagi, bentar, aku cek. Skala prioritas customer, Coach. Nah, dari Kang Hadi. Oke. Ya, saya kasih gambarannya. Salah satu hobiku itu adalah aku seneng banget turun ke lapangan. Jadi kalau teman-teman punya bisnis, apalagi di fase-fase awal, seneng-senenglah turun ke lapangan. Aku kurang lebih itu dalam 2 bulan aku bisa berkunjung ke desa-desa, ke pelosok-pelosok di 10 kota. Aku gara-gara bikin startup itu aku main bisa sampai ke Kendal, terus ke Karanganyar, ke Klaten. Bukan di kotanya ya, tapi di sawah-sawahnya ya. Jadi benar-benar ngobrol sama petani, ngobrol di emperan, di gubuk-gubuknya, di dekat kadang di teras-teras rumahnya ketua kelompok tani gitu. Itu seru. Jadi kita bisa paham kondisi real seperti apa. Sepintas kalau orang hitungan di atas kertas gitu ya, mereka membandingkan, oh petani ini butuh drone karena melihat kasihan gitu. Ini dari orang yang punya produk, ini pasti akan ngotot punya asumsi. Saya bilang ini asumsi karena belum dites. Terus mereka harus turun ke market nih. Satu, ngobrol, kedua, ngetes. Setelah dites, ternyata benar memang lebih cepat. Tetapi permasalahannya adalah apakah petani happy dengan itu? Ternyata petani nggak happy. Lebih cepat, ternyata petani itu bingung kalau misalnya biasanya dia di sawah gitu 6 jam terus kemudian disingkat cuma jadi 30 menit udah selesai ya, 1 hektar ya. Nganggur. Mereka nggak happy padahal di pikiran kita kalau mereka punya banyak waktu, mereka bisa ngerjain ternak, ngerjain yang lain gitu. Ternyata nggak juga. Mereka nggak tertarik. Nah, baru ketika mereka tahu ternyata drone itu mampu menghemat pengeluaran pupuk mereka sampai 50%, 60%, pestisida juga biayanya turun 50%, 70%. Mereka happy-nya di situ. Jadi bukan masalah cepat atau tidak, yang 26 kali lebih cepat itu bagi mereka nggak ada guna gitu. Jadi kemampuan kita melihat customer seutuhnya dengan problemnya, terus kemudian kita memilih value apa yang akan kita bawa, itu luar biasa pentingnya, Dondo. Luar biasa pentingnya. Dan ini harus jadi pondasi. Jangan sampai ya, drone itu kan mahalnya luar biasa. Misalnya kita beli drone gitu ya, drone itu harganya kurang lebih kalau sekarang yang kapasitas, kan ada berbagai macam kapasitas ya. Ada yang 10 liter, 30 liter. Yang 30 liter itu bisa dapat inilah Fortuner yang versi entry level gitu, yang gede gitu. Tapi kalau yang kapasitas kecil, Avanza bisa. Nah, bayangkan kita sudah ngadain itu ya, udah beli barang, beli produk, bangun apps, bikin apps itu nggak murah kalau misalnya kita benar-benar profesional ya, hire profesional. Itu biayanya bisa miliaran juga. Terus kita sodorin ke target market kita, nggak kepake gitu. Nangis, serius nangis. Makanya perlu di fase-fase awal itu pengetesan, validasi, iterasi, dites berkali-kali itu penting. Nah, kadang kelemahan kalau kita menggunakan BMC, kita beranggapan bahwa apa yang kita punya di sini itu udah otomatis jalan. Karena kan Oswalder kan memberikan contoh yang luar biasa komprehensif gitu, ilustrasinya juga sangat detail gitu.
Tetapi beda lagi, apa yang digambarkan di buku, terus apa yang digambarkan oleh coach-coach itu ya meskipun tidak semua ya, kadang tidak mengcapture hal-hal yang sangat krusial dalam bisnis. Hal-hal krusialnya di mana sih? Oke, di sini produk, value-nya, key activities, key partner dan lain-lain itu memang ini ya, memang dibutuhkan oleh sebuah bisnis. Tetapi kalau kita berada di fase-fase awal bisnis, masih membangun bisnis, kita harus tahu nih mana kita harus fokus duluan. Dan kebanyakan kalau di awal-awal bisnis, kasusnya nggak kayak gini. Ini adalah bisnis model kanvasnya Apple. Bisnis model kanvasnya Apple itu kalau misalnya kita detailkan kayak ini nih. Mulai dari kursor saya mudah-mudahan kelihatan ya. Dari customer segment. Kita selalu berpikir itu dari customer segment. Kita mau menyelesaikan problem customer yang mana nih. Nah, ini kalau dia udah mendefinisikan. Yang aku pilih adalah premium consumer electronic buyers. Dia memilih orang yang berduit, punya spending budget di atas rata-rata gitu. Dia akan pilih itu. Kemudian dia akan memilih Apple users yang melakukan upgrading smartphone mereka. Jadi kalau misalnya sekarang di sini kalau mungkin ada pengguna iPhone ya, sekarang lagi pakai iPhone 13, terus kemudian iPhone 14 keluar udah gatel pengen upgrade user. Nah, itu berarti segmen customer-nya Apple tuh. Kalau yang masih berpikir speknya Apple cuman RAM 256, terus memori 128, itu kenapa dijual sampai 25 juta ya? Seperti itu. Berarti kalau kita masih kepikiran seperti itu, masih berpikir bahwa fungsional itu lebih penting dari emosional brand. Nah, itu berarti kita bukan target pasarnya Apple. Nah, ini gambaran punya Apple ya. Yang kita lihat apa dulu? Customer segmennya siapa, terus habis itu kita kasih value apa. Jadi customer segment, kita loncat ke value proposition. Value proposition ini adalah apa yang kita tawarkan kepada si target market tadi. Kalau di sini Apple Ecosystem Integration. Jadi Apple itu yang paling susah dilawan oleh kompetitor yang lain, itu ekosistemnya luar biasa. Jadi perpindahan data antara Apple, iPod, iPad, terus MacBook dan lain-lain itu smooth luar biasa. Apalagi dengan iCloud-nya itu yang mendukung itu. Terus desainnya luar biasa cantik. Mulai zamannya John Ive yang master desainnya Apple sampai yang sekarang itu desainnya Apple itu bukan hanya cantik ya, simple dan elegan. Teknologinya inovatif meskipun ini terbantahkan ya. Kadang Xiaomi, OVO dan lain-lain secara spek, hardware, secara software dan lain-lain bisa jadi mereka mengklaim lebih unggul gitu kecepatan, tapi tetap aja sih orang jatuh cintanya ke Apple. Nah, ini yang penting nih, prestise brand dan brand messaging. Nah, kalau teman-teman sudah ketemu customer segmennya siapa, value proposition-nya apa, nah baru nih bangun customer relationship. Ini satu blok kanan atas ini satu ini ya, satu kelompok ya. Gimana cara ngobrol ke customer? Gimana cara bikin menyampaikan pesan kalau kita memang paling prestise, paling premium, paling bergengsi gitu. Kontennya seperti apa? Gimana kita memilih siapa orang yang pertama kali kita dekati, misalnya lewat komunitas, lewat artikel-artikel di majalah gitu, majalah digital kan sekarang ya, di blog dan lain-lain. Nah, itu nyambung nih. Customer segment, customer relationship ini adalah bagaimana cara kita menjalin hubungan dengan mereka, cara mendekatinya seperti apa. Terus ada channel, channelnya kita pakai apa aja. Kalau Apple, dia punya apple.com, dia ada reseller kayak iBook. Terus kalau di Indonesia kan kita iBook, ada di Gmap dan lain-lain. Ada Apple Store sendiri gitu. Nah, semuanya memiliki peran gitu. Termasuk channel-channel komunikasi yang dia gunakan. Nah,
Ini adalah sisi kanannya. Nah, saya bilang di awal bahwa esensi bisnis itu sebenarnya satu di inovasi, dua di marketing. Nah, yang lainnya adalah ini sebenarnya elemen-elemen pendukungnya. Bagaimana cara kita ngirimin value itu biar ketangkep sama customer gitu. Gimana caranya ketangkepnya benar dan biayanya murah. Contoh, salah satu customer saya, misalnya saya punya toko roti ulang tahun gitu ya. Roti ulang tahun, anggap aja inilah Harvest lah, anggap saya Harvest lah. Customer segmen saya premium. Terus kemudian saya mampu bikin kue berkualitas tinggi, bukan hanya secara rasa, tampilan, tapi juga packagingnya eksklusif. Nah, kemudian saya lupa, value itu bukan hanya bagus saat di toko, tetapi pas nyampe customer, itu harus sama value-nya, harus dipertahankan. Dan experience-nya harus bagus. Akhirnya apa? Saya kelupaan satu hal. Ada customer pesan kue untuk ulang tahun anaknya. Udah milih di katalog, deal, dibayar, dibuatin, dikirim. Dan kita lupa kirimnya cuma pakai Gojek. Pas nyampe kue itu udah amburadul, udah nggak karu-karuan. Apakah salah si ini si The Harvest-nya? Bisa jadi enggak, karena bisa jadi yang pesan delivery dengan Gojek itu si customer-nya sendiri, mungkin karena dibilang ini kalau misalnya pakai mobil habisnya 100.000 nih, kalau Gojek cuman 49.000. Udah pakai Gojek biasa aja deh. Mungkin customer-nya mikir seperti itu gitu ya. Nah, ketika The Harvest nggak mencegah itu, ketika dia tahu, ini kok yang ngambil Gojek ya, gitu. Ketika dia tiba-tiba kasih aja gitu, wah ini bisa berabe nih, bisa panjang ceritanya gitu. Pas nyampe itu kue bisa berantakan. Makanya key partners ini harus benar-benar dipikirkan dengan baik. Nah, kira-kira nih untuk memastikan value ini terdeliver dengan baik ke customer, aku harus gimana? Apakah aku harus punya armada sendiri? Ya bisa jadi meskipun sama-sama ngirim dengan motor, tapi kalau orangnya The Harvest itu udah paham banget bagaimana handling kue dengan sangat bagus. Beda dengan abang-abang ojek yang mungkin yang penting kebawa aja. Dia mungkin cuma digantung di tali setir gitu, di gas gitu. Lewat jalan-jalan nggak rata dia tetap ngebut, yang penting dapat ngambil orderan ini selesai, bisa ngambil orderan baru, bisa buyar. Makanya key partners, key activities, key resources ini semuanya harus teridentifikasi dengan baik. Jadi key partners, key activities, key resources ini adalah supporting element. Ini adalah elemen pendukung, tapi tetap harus kita perhitungkan dengan detail dan matang gitu ya. Kayak misalnya kalau Apple kan dia produksi chip di mana, produksi layarnya di mana. Biasanya kan layarnya dia ngambil dari Samsung dulu ya. Chipnya dia ngambil dari misalnya dari Foxconn sana di Shenzhen dan lain-lain. Nah, begitu juga dengan ini, dengan kalau misalnya kita punya toko kue, mulai dari untuk produknya sendiri, tepung dan lain-lain, sampai packaging, sampai delivery value-nya itu harus benar-benar kita pikirkan dengan baik. Bahkan kalau misalnya di sini key activities, kita perlu riset nggak sih? Kita bikin inovasi perlu nggak sih? Nah, kita harus memperhitungkan nih. Jangan-jangan kalau kita cuma bikin kue modelnya cuma seperti ini aja, customer itu akan cepat bosen. Makanya dia ada satu research and development yang bukan hanya inovasi rasa, tapi juga inovasi tampilan. Nah, di sini. Key resources ini sangat penting. Ya, tadi ya, mulai dari chef, kalau misalnya toko kue itu mulai dari chefnya, yang bikin, terus pelayannya, yang delivery, semuanya itu harus kita perhitungkan dengan baik. Nah, ini inti dan supportingnya.
Nah, sekarang kalau di bawah kita udah ngomongin yang contribute cost yang mana, pencipta cost-nya yang mana, yang menciptakan revenue yang mana. Ya, ini cuma pendetailan aja. Jadi kalau yang di bawah, itu intinya kita harus ngitung nih revenue-nya berapa, cost-nya berapa. Intinya, cost structure ini jangan sampai melebihi dari revenue stream yang ada. Di fase awal, oke, mungkin untuk biaya marketing dan lain-lain cost-nya gede. Tetapi di waktu berjalan, ini nggak boleh yang namanya revenue stream itu kalah gede sama cost-nya, itu berarti besar pasak daripada tiang gitu. Nah, cuman kelemahan dari sini adalah contoh-contoh yang diberikan oleh Oswalder itu rata-rata bisnis yang sudah mapan. Mereka tidak menjelaskan bagaimana proses di fase-fase awalnya. Itu yang ditinggalin. Padahal 70%, 80% bisnis itu tumbang di fase awal. Itu yang kita harus super hati-hati itu di situ, teman-teman. Ada dua mindset ya. Ada yang model incremental thinking. Incremental thinking itu bahkan menyederhanakan cara berpikir bisnis. Misalnya nih, aku punya satu outlet sekarang bisa menghasilkan misalnya omset 50 juta gitu dalam 1 bulan. Dengan konsep incremental, dengan gampangnya saya akan berpikir, berarti kalau aku mau naikin 500 juta 1 bulan, berarti aku harus bikin 10 outlet baru gitu. Nah, itu model-model incremental. Incremental ini adalah situasi yang sangat ideal. Sangat ideal itu maksudnya ketika kompetisi dan pasar kita bisa kendalikan, terus suplai bahan baku kita bisa kontrol, orang-orang yang ngerjain tenaga kerja juga kita bisa dapatkan dengan mudah, dan kemampuan dari kompetitor untuk menjiplak kita juga lambat. Itu sangat ideal sekali. Terlalu ideal. Tetapi kebanyakan yang ada di pasar adalah pola-pola eksponensial. Jadi bangun bisnis di awal itu jatuh berdarahnya itu luar biasa. Baru ketika sampai ketemu yang namanya ini ya, product market fit. Fase build, ini fase tengah ini fase-fase jurang kematian ini. Tidak semua bisnis itu bisa survive di fase ini. Kalau kita nggak bisa handle dengan baik, maka lebih banyak peluang matinya dibanding hidupnya. Nah, yang dibahas oleh BMC itu lebih banyak sesuatu yang sudah settle, bahkan terlampau ideal. Makanya ini yang mengusik para praktisi, para coach, para ahli strategik itu berpikir, ini kayaknya dengan model-model situasi bisnis yang sekarang itu kayaknya udah nggak relevan gitu. Itu kan untuk startup. Ini kan kita bisnis kuliner, bisnis gorengan, bisnis hijab dan lain-lain. Cara berpikirnya sama kok, sama. Startup ataupun ini ya, ataupun bisnis-bisnis UKM pada umumnya itu sama. Dan kalau di Evapora itu bahkan kita memang menanamkan mindset UMKM itu harus memiliki mental seperti startup. Jadi cara berpikirnya harus cara berpikir startup. Karena kalau UMKM hanya mengkerdilkan mindset mereka, kita hanya berpikir kita UMKM biasalah, nggak mungkin lah kita akan growth sampai eksponensial, tiba-tiba meledak dengan sampai puluhan cabang dan lain-lain. Nah, itu yang kita harus super hati-hati dengan mindset itu. Karena cara bermain sekarang itu adalah model eksponensial. Nah, apa sih yang kira-kira miss dari model bisnis tadi? Saya share ini ya. 12 alasan kenapa startup fail. Nomor 1 apa? Nggak ada kebutuhan pasar. Ini teman-teman yang harus paham itu di sini. No market need. Bisa jadi kita dari awal udah ngambil segmen customer yang salah. Bayangkan, kita kayak misalnya tadi ya, aku sudah beli drone seharga Avanza, sudah bangun apps, dan ternyata ketika aku sodorkan ke petani, ngapain mas drone, aku garap sendiri bisa. Kalau misalnya kita menyelesaikan, cuman saya ngelihatnya,
Yang penting, Pak, kalau Bapak bisa nyemprot sawah ini dengan drone, Bapak punya banyak waktu luang. Ternyata petani nggak butuh. Selesai kita. Terus kita ngomong, gini Pak, efisiensi biaya luar biasa ini gitu. Misalnya kalau Bapak bayar pekerja untuk garap sawah, nyemprot ini, 2 hari Pak, Bapak bisa habis 400.000, 500.000. Ternyata dengan drone itu harganya sedikit lebih mahal. Misalnya 1 hari 300.000, berarti 2 hari 600.000 per hektarnya. Nggak ketemu dong. Nggak kecapai di situ. Akhirnya kita sampai utak-atik. Nah, ketemu di situ ternyata. Ternyata keuntungannya itu adalah terjadi penghematan luar biasa di customer di sisi pestisida dan pupuk. Nah, ini baru mereka noleh. Serius, beneran Mas? Ini bisa menghemat seperti itu. Karena pain point-nya adalah pupuk itu sekarang makin langka. Ada, tapi harganya luar biasa mahal. Karena itu ada permainan-permainan lah ya. Makanya kan sekarang petani pada menjerit semua ketika subsidi pupuk udah mulai ditarik. Yang mereka cari adalah gimana caranya pupuk ini nggak banyak tapi tetap berdampak pas gitu, bener gitu, berdampak ke tanaman gitu. Nah, satu ya, menekankan lagi, kita harus pastikan produk kita itu benar-benar dibutuhkan pasar atau belum. Pertanyaan saya ke teman-teman, selama ini sudah dites atau belum? Ketika bikin produk, sudah dites, benar nggak sih market butuh atau enggak? Monggo silakan diskusi. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Riki. Berarti cari market untuk solusi, ya betul. Pemilihan market yang tepat. Nah, cara ngetes market bagaimana? Nah, cara ngetes market ini kita bahas di Lean Canvas-nya. Nah, tadi saya sampaikan ya, nomor 1 itu kita nggak bisa mendeteksi market dengan pas. Gara-gara nggak bisa mendeteksi market dengan pas, akhirnya apa? Duit kita itu seperti menggarami lautan gitu. Ya kita berapapun yang kita keluarkan, nggak akan balik modalnya. Nah itu makanya dia sampai kehabisan cash, kehabisan duit. 2 ini aja yang menjadi sumber malapetaka bisnis-bisnis baru. Sebenarnya bukan hanya startup ya, semua bisnis modelnya kayak gini. Nah ini yang mencoba diidentifikasi. Jadi konsultan-konsultan luar negeri yang saya bilang kalau kita hire konsultan ini bayarnya MM-an gitu ya. Nah itu mengidentifikasi. Ternyata fase bisnis itu bukan lempeng kayak garisan gitu dari kiri ke atas itu enggak, tetapi ternyata fasenya kayak gini nih. Ada fase ekspektasi. Pertama kan kita mau bikin bisnis itu kan semangat luar biasa kan. Aku yakin lah kalau misalnya produk ini launch di pasar pasti keserap habis. Karena aku melihat problem ini. Ketika benar-benar semangat bikin produk dibanyakin gitu, sampai sewa gudang duluan gitu. Ini kejadian ya. Dulu kita sama teman-teman sempat bikin sandal yang lucu-lucu gitu, unik gitu. Sempat ekspor ke New Zealand juga. Ada beberapa sempat ekspor ke New Zealand. Di dalam negeri banyak banget juga booming. Ketika booming langsung aja expand pabrik, expand gudang, dan ternyata kompetitor lain itu bermunculan dengan sangat cepatnya. Ngerti sandal unik itu diminati, itu tahun berapa ya? Tahun kurang lebih 2008-2009. Itu semuanya pada berlomba nih. Akhirnya Pak Market jenuh. Jebret, nggak keserap, kolaps. Bayangkan. Ekspektasi membuncah, terjun bebas. Mati. Modal yang dikeluarkan udah begitu gedenya, itu nggak tahu. Karena awalnya melihat ini prediksi peningkatan proyeksi
keuangan ini dalam 1-2 tahun ke depan ini kayaknya kita akan bakalan ini nih omsetnya nih udah nyebut angka berapa M dan lain-lain gitu. Tapi gara-gara barrier entry yang lemah, produknya gampang ditiru, ternyata pemodal gede bisa bikin lebih bagus, lebih murah kualitasnya. Akhirnya apa? Nggak bisa ngejar. Ternyata yang baru-baru itu harganya lebih murah, lebih diminati pasar, sampai membludak semua orang ingin bikin dan jenuh. Mati. Coba. Nah, sama kayak ini. Dulu kan awal-awalnya kota-kota wisata di ini ya, tempat-tempat wisata yang healing gitu, yang tempat kuliner yang healing itu kan banyak banget ya. Dulu masih di Jawa Timur dulu ada beberapa biji aja. Tapi kalau sekarang hampir setiap desa punya. Hype-nya udah beda. Bisa jadi kalau orang yang lihat proyeksi keuangan tampilan dari pemain pionir, pemain pertama itu bagus banget. Tetapi begitu dijebretkan, situasi sekarang pemainnya sudah banyak, kompetisinya udah berubah. Makanya dari sini kita belajar. Sebenarnya bisnis itu nggak akan pernah bisa benar-benar linear, itu nggak pernah. Ini yang kadang miss dengan bisnis model kanvas. Kadang kita berpikir saklek gitu. Kalau aku sudah bikin kayak gini, ya udah nanti akan kayak gitu terus. Too good to be true. Itu terlalu inilah. Terlalu indah untuk diwujudkan, karena kenyataannya adalah ketika bisnis sudah berjalan, apalagi sudah proven sukses, itu dalam waktu yang sangat singkat kemampuan kita menghandle kompetitor, mencegah kompetitor lain datang, itu akan memiliki peranan penting. Karena kalau tidak, mereka bisa dengan mudahnya nyebrang yang namanya chasm atau jurang ini. Kita susah-susahnya ngeriset produk, terus udah jadi ternyata banyak yang niru. Kalau udah jadi banyak yang niru kayak ayam geprek gitu ya. Ayam geprek itu yang bikin inovasi dengan yang kompetitornya bisa jadi sekarang lebih gedean kompetitornya. Tapi kenapa masih survive? Karena marketnya juga gede, gitu, masih keserap gitu. Tapi kalau misalnya muncul kompetitor dan collapse gitu, marketnya udah jenuh, ya udah mati kita. Makanya yang perlu dites itu bener nggak sih model tools yang ini bisa mengakomodir situasi bisnis yang real. Gitu. Rob Fitzpatrick itu mendeteksi ini. Jadi BMC itu kadang mendeteksi sesuatu sistem atau cara yang rigid, agak kaku. Gitu. Makanya dia bikin satu model yang dia tuliskan dengan pengembangan bukunya Steve Blank. Steve Blank itu kan terkenal dengan ini ya, Lean Startup-nya ya. Jadi bagaimana Steve Blank itu memandu proses fase awal bisnis sampai jadi. Karena fase yang paling krusial itu ternyata 70%, 80%-nya itu di depan. Kalau sisanya sih tinggal scale up sih gampang gitu. Tapi 70%, 80% kalau gagal di situ mati. Makanya Rob Fitzpatrick itu mengembangkan dari situ. Ada teorinya Steve Blank, dia gandengkan di situ. Dan kemudian disempurnakan sama Ash Maurya. Jadi dia mengembangkan, jadi kalau Lean Canvas itu sebenarnya penyempurnaan dari apa yang ditulis oleh Rob Fitzpatrick. Nah, apa yang disempurnakan oleh mereka? Nah ini teman-teman. Ini ya. Ini inspirasinya dari sini. Kalau prinsipnya dari Lean Startup itu adalah startup itu, bisnis itu selalu running dalam kondisi yang serba tidak pasti. Yang jadi pegangan itu di situ. Startup operate under condition of extreme uncertainty. Termasuk bisnis. Teman-teman bikin ini aja lah. Teman-teman ngelihat, aku bikin gamis itu gara-gara ngelihat ada banyak pebisnis gamis yang sukses. Misalnya terinspirasi oleh Vanilla Hijab, Aulia Hijab, akhirnya kita nekat bikin gamis. Ternyata ketika udah nyemplung tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi habis bikin ternyata kena pandemi. Habis bikin ternyata semua kebutuhan pokok naik. Kalau sekarang ini adalah fase-fase di mana bisnis-bisnis hijab, fashion dan lain-lain itu sedang tertekan. Kenapa saya bisa tahu? Saya ada di lingkungan itu, tempat curhatan banyak pebisnis. Ada ribuan UMKM yang berada di Evapora gitu.
Apakah produknya nggak bagus? Apakah produknya tidak diminati lagi oleh pasar gitu, gamis dan lain-lain? Masih diminati. Cuman market kelas menengah kebanyakan yang jadi target market itu duitnya terbatas. Mereka mengalihkan ke sesuatu yang lebih pokok. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus kita pahami dengan ini ya, teman-teman ya. Jangan sampai kita berpikir semuanya akan berjalan dengan gampangnya, dengan smooth-nya. Kita harus paham. Kalau kemarin dengan Coach Hasnul Suhaimi yang nanti akan mengisi mini MBA di Evapora, kita diskusi tentang itu. Pentingnya kita memahami SWOT, SWOT, memahami pastel, situasi politik, ekonomi, sosial. Loh, kita kan UMKM, kenapa kita harus mikir tentang itu, situasi politik, ekonomi, dan lain-lain? Penting, teman-teman, penting. Karena situasi politik, situasi ekonomi itu sangat berpengaruh ke revenue kita, revenue bisnis kita. Contoh deh, ada satu klien gitu ya, bisnis mereka, dia punya satu mie stick gitu ya, kombinasi mie dengan stick. Itu nomor 3 di wilayah, lupa kalau nggak di Tangerang, Bekasi gitu, secara revenue, secara omset. Tetapi omset mereka terjun bebas. Bayangin, tetap terbaik tapi terjun bebas. Berarti situasinya memang nggak baik-baik saja gitu, nggak sehat. Teman-teman harus paham ini. Gitu. Makanya di tengah ketidakpastian itu, teman-teman harus punya satu model yang bisa mengakomodir itu. Nah, itu namanya Lean Canvas itu sebenarnya untuk membantu kita menghadapi situasi yang serba uncertainty tadi, serba tidak pasti tadi. Nah, apa sih yang membedakan Lean Canvas dengan bisnis model Canvas? Sebenarnya secara basic sama. Kalau misalnya kita lihat di sini itu sama ya. Apa yang ditulis Oswelder itu sebenarnya masih ada di sini. Blok-bloknya kita melihat masih ada. Yang di kanan itu adalah main-nya, yang di kiri itu adalah supporting-nya, yang di bawah itu cost dan revenue-nya. Ini yang kita jaga, nanti revenue itu harus selalu lebih tinggi dibandingkan cost. Nah, yang pertama sama si customer segment. Tapi di sini si Asmaurnya menambahkan bahwa penting bagi kita for very first time, problemnya tentukan dulu. Ini kita mau solving apa sih sebenarnya? Karena kalau kita dari awal sudah salah milih problem, udahlah, nggak akan balik, modal kita nggak akan balik, jujur ya akan balik. Kita udah berkali-kali lah melakukan kesalahan seperti itu. Dan satu hal lagi gini, tools seperti ini kita gunakan untuk mengevaluasi secara berkala ya. Bisa jadi problem kita itu akan eksis untuk dalam beberapa tahun saja gitu. Tapi setelah situasi berubah, bisa jadi berubah juga. Makanya kita harus mengamati itu. Contoh nih, ketika awal-awal pandemi itu permintaan untuk pembelajaran, karena kita ada di bisnis edukasi gitu ya. Permintaan untuk pembelajaran online itu meningkat luar biasa. Dan ini yang menyebabkan Evapora juga jadi salah satu ini juga, ketiban duren lah. Jadi benar-benar kita ngadain Zoom gitu, audiensnya bisa 3.000, 5.000, bahkan di peak kita 13.000 dalam satu Zoom. Meskipun itu juga makan biaya yang banyak juga untuk beli license-nya. Tapi itu menunjukkan bahwa memang demand-nya luar biasa. Problemnya jelas, orang nggak bisa bertatap muka langsung, orang nggak bisa meeting langsung. Dan ini momen-momen keemasannya Zoom. Zoom yang sebelum pandemi adalah produk antah berantah yang orang nggak kenal, yang orang denger aja nggak pernah gitu. Tapi begitu pandemi, mulai dari anak SD sampai nenek-nenek, kakek-kakek yang ingin ketemu saudaranya di luar kota itu pakai Zoom. Problem itu kadang eksis dibantu oleh momentum juga. Makanya kita harus amati. Problemnya ini akan stay berapa lama. Terus kedua, yang punya problem ini seberapa besar, seberapa banyak. Jangan-jangan problemnya memang ada, tapi yang punya sedikit. Jangan-jangan problemnya ada, tapi cuma bertahan setahun, 2 tahun. Nah, silakan teman-teman checklist lagi.
bisnis saya ini untuk solving problem yang kira-kira jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek sama sekali. Atau bahkan tren musiman. Masih ingat es kepal Milo atau dalgona kopi? Ada yang masih pernah ngerti itu? Masih ingat ya? Meskipun barangnya sekarang udah hilang gitu ya, es kepal Milo, apakah ada yang masih ada yang bikin menu itu? Udah hilang karena dia cuma trending sesaat aja. Nah, yang ditekankan apa aja sama Lean Canvas ini? Yang pertama adalah, are we solving the right problem? Apakah kita menyelesaikan problem yang benar? Yang kedua, are we giving the right solution? Jadi di sini dicoret, diganti solution. Solusinya apa untuk solving itu? Problemnya ketangkep dulu, terus kemudian kita pikirkan how to solve the problem, bagaimana mensolusikan problem itu. Nah, terus habis itu kita pikirkan ini. Unfair advantage ini penting banget. Kalau misalnya kita bikin produknya, terus kita selesaikan masalahnya, kira-kira kecepatan dari kompetitor untuk mengikuti kita itu seberapa cepat? Jangan-jangan itu mudah ditiru, mudah dijiplak, terus banting-bantingan harga, selesai kita. Karena biasanya kalau masalah banting-bantingan harga, pemodal gede itu yang juara. Kayak misalnya kita diskusi, mungkin nggak tahu ada di audiens ini atau enggak. Masalah botol untuk sambal roa itu, botolnya aja itu kita harus impor dari Thailand. Karena apa? Karena kalau kita beli di sini, beli di lokal, itu pabrikan nggak mau terima request kecil, nggak mau gitu. Botol beling gitu, itu datangin dari Thailand. Separah itu. Dan itu kosnya berapa? Per botol kecil ukuran 100-200 ml itu harganya 3.000. Bagaimana kita bisa bersaing dengan produk-produk pabrikan yang biasanya kos per botolnya ini nggak lebih dari 1.000. Dari situ aja kita susah bersaingnya. Kemarin Evapora punya satu event gitu. Dia kita bekerja sama dengan Bank Indonesia, bekerja sama dengan Aprindo, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, yang chain-nya ada semua ini gede, ada di chain-nya Aprindo ya, kayak Hypermart, Matahari, terus Alfamart, Indomart, dan lain-lain. Tanggal 26 sampai 28 kemarin kita kurasi nih. Kita proses tabletop wawancara UMKM yang siap scale up dengan pihak retail tadi. Kebetulan di situ ada dari Indomaret. Indomaret saya dampingi aja. Beliau senior VP-nya untuk UMKM gitu, Pak Purwanto. Saya dampingi, Pak. Gimana proses wawancaranya? Yang beliau sampaikan simpel sih. Produk mereka itu bagus-bagus, Pak. Cuman permasalahannya adalah rata-rata mereka itu gagal bikin produk yang benar-benar efisien. Jadi misalnya keripik gitu ya, keripiknya Indofood, misalnya kita beli apa ya, Citatolis lah, yang segede gaban itu biasanya harganya cuman 15.000, paling banter 17.000 lah, itu yang anginnya paling banyak anginnya. Sorry, yang kemasannya paling gede gitu. Itu aja bagi sebagian orang itu sudah cukup mahal gitu. UMKM produknya mungkin lebih enak, tapi dia nyodorin harga ke Indomaret berapa? 35.000, Pak. Kemasannya setengahnya dari Citato Light tadi. Bayangin, bagaimana mereka bersaing di situ. Nah, kelemahan kita itu di situ sih, kebanyakan bikin solusi bisa, tetapi kita lupa cost structure-nya nggak benar-benar diaudit, jadi nggak efisien sama sekali. Makanya apa? Kita nggak bisa bersaing dengan pemodal-pemodal gede itu di situ. Unfair advantage ini maksudnya gini, kita punya nggak sih sesuatu yang kompetitor nggak bisa ngejar. Bahkan even si pabrikan gede pun susah nyaingin kita. Nah, kita harus deteksi ini. Nah, terus
Apa nih? Ini saya fokus ke hal-hal yang penting-penting dulu ya. Karena untuk membahas semua Lean itu butuh beberapa sesi gitu ya. Key metricnya harus pas juga. Jangan sampai semuanya diukur. Kalau misalnya kita ngomongin Lean Canvas, itu fokus hanya ke metrik-metrik yang dianggap penting. Misal nih, kita fokus di mana? Fokus di ini, dua ini aja deh. Biaya akuisisi customer sama customer lifetime value. CAC sama CLV. Jadi dua itu aja. Atau kita fokus mau growing customer base dulu di tahun ini. Atau kita mau fokus di bagaimana mengefisienkan biaya operasional gitu. Misal kita pelanggannya B2B gitu, mungkin kita punya produk seperti itu. Jadi pemilihan key metrics yang tepat itu menjadi kunci. Kalau saya rangkum kurang lebih kayak gini ya. Pertama, yang harus diperhatikan ketika kita ngomongin Lean Canvas itu problemnya harus pas dulu. Kebanyakan pebisnis gagal itu gara-gara memilih problem yang salah. Gara-gara problemnya salah, mereka membangun produknya juga salah. Jadi produknya udah salah dari awal. Yang kedua, solusi ini harus dari awal itu karena problemnya fokus, solusinya harus fokus. Keep it simple. Jadi benar-benar mensolusikan. Kalau misalnya saya mau bikin drone gitu tadi ya, ya udah drone-nya ini mau mensolusikan apa? Bikin irit, bikin efisien waktu, atau mensolusikan tenaga kerja gitu. Makin spesifik makin bagus. Kalau tadi terbukti gitu, ketika dites di market, petani nggak mau dibikin cepat, nggak mau, mereka bingung setelah selesai nyiram pupuk, nyemprot pupuk, setelah selesai nyemprot pestisida, ngapain mereka? Mereka bingung ternyata. Berarti itu nggak ada nilainya buat mereka. Makanya, oh ternyata solusi ini angle yang pas adalah bikin hemat pupuk, bikin hemat pestisida. Ternyata masuk di situ. Oke. Dan solusi kita harus spesifik ya. Apapun jualan kita itu harus spesifik di situ. Berikutnya adalah key metricnya harus pas. Kalau di sini Noah Kagan itu bilangnya gini, a startup can only focus on one metric. Ya, kalau mereka fokus aja ke satu metrik gitu. Kalau kita sih di sini key metrics berarti bolehlah fokus ke 2, paling banyak 3 metrik-metrik yang dianggap penting. Tapi jangan semuanya diurusin. Fokus saja ke yang paling penting. Kalau misalnya kalau di aku itu fokus ke biaya akuisisi customer sama customer lifetime value. Customer lifetime value itu kayak gini. Kalau misalnya kita dulu seringan bayar GoPay gitu ya. Bayar GoPay Rp1. Atau mungkin kemana aja cuma 1.000. Nah, itu kan masih bakar duit kan. Mungkin fokus mereka saat itu adalah growing customer base dulu. Nah, kedepannya setelah beberapa tahun, setelah 2 tahun, mereka udah nggak fokus itu. Terserah kalau lu mau pakai lagi Gojek atau enggak, terserah. Sekarang kita akan kasih harga real sesungguhnya. Akhirnya ketemu nih, per 1 kilometer minimal itu kena harga 12.000, 14.000. Nah, kalau yang memang udah terbiasa dengan experience-nya Gojek gitu, mereka akan tetap pertahankan itu. Makanya key metrics ini bisa jadi tiap periode berubah. Mungkin awalnya kita brand awareness dulu agar brand kita dikenal oleh banyak orang. Kita lihat dari mention-nya di sosial media seperti apa gitu. Atau kita mau lihat yang penting growing number customer dulu. Banyakin jumlah customer dulu. Terus dari mana kita dapat untung? Dari repeat order. Kalau misalnya yang repeat order udah 40% kecapai, kemungkinan product market fit itu kecapai. Nah ini ya, key metrics-nya harus fokus spesifik. Nah, yang terakhir itu adalah unfair advantage. Itu penting teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman sudah punya ide bagus, tapi nggak memikirkan nanti kira-kira kalau kompetitor tiba-tiba bikin dan menjiplak kita gimana ya? Baru kepikir kalau kompetitor sudah ngelakuin. Nah, ini bahaya banget. Dan bisnis kita pada pengalamannya itu bisa gulung tikar pada waktu yang amat sangat singkat. Sama kayak inilah kasusnya ini. Awal-awal pandemi itu ada satu bisnis baru yang dia sebenarnya menemukan pemencet lift, pemencet tombol lah. Jadi kayak
cincin itu disematkan di jari gitu atau selongsong gitu. Gunanya apa? Gunanya memencet tombol dengan aman tanpa takut terinfeksi virus. Permasalahannya adalah kita tahu itu dibutuhkan banget. Tapi masalah terbesarnya gampang sekali dijiplak. Ketika ngerti market itu butuh gitu. Akhirnya apa? Semua produsen plastik bikin, karet bikin. Akhirnya apa? Yang pelopor, yang memulai nggak dapat untung apa-apa. Sama kayak tongsis gitu. Tongsis itu salah satu yang bawa ke Indonesia itu teman saya ketika dia pertama kali liburan di Australia gitu, nemu tools yang ini kok kayaknya keren banget. Dulu namanya kalau nggak salah tuyul atau apa gitu awal-awalnya gitu. Akhirnya dibawa ke Indonesia, dinamain tongsis. Populer meledak luar biasa, sampai sekarang masih kepake gitu ya tongsis. Cuman sekarang lebih kompleks lagi, ada Bluetooth-nya. Jadi kita bisa mencetnya dari jarak jauh, dia bisa dipakai jadi tripod. Apakah teman saya yang bawa itu ke Indonesia dapat untung? Enggak. Udah dilupain itu. Karena ketika itu booming, Cina produksi, yang produksi dari Cina itu jauh lebih mudah dan lebih murah. Habis mereka. Makanya unfair advantage ini very important. Teman-teman, itu kira-kira yang menjadi hal-hal penting yang harus kita perhatikan ketika running dengan bisnis model Envast gitu. Yang terpenting ini sebenarnya, semua bisnis ketika mengisi tools tadi, entah itu BMC ataupun Lean Canvas, itu semuanya adalah asumsi. Meskipun Anda berangkat dengan data, saya yakin, aku juga bikin bisnis berangkat dengan data, kita bayar konsultan ratusan juta sampai miliaran. Tapi permasalahannya adalah itu data yang bikin itu kan orang, tetapi belum tentu pasar benar-benar butuh. Dan ini kenyataan. Ketika kita telurkan ke pasar, tidak semua yang disampaikan oleh researchers yang harganya mahal itu benar. Makanya saya sendiri sering-seringlah nyemplung ke pasar, ukur, bener nggak sih produk varian kita yang ini itu disukai pasar? Kalau nggak sukanya kenapa? Kalau disukainya karena apa? Apakah gara-gara rasanya enak atau gara-gara harganya aja? Kalau misalnya gara-gara harganya aja, wah hati-hati nih. Kalau misalnya ada yang bikin dengan harga lebih murah, bisa-bisa kelibas gitu. Makanya nggak bisa dipisahkan. Assumption itu harus disupport dengan yang namanya validasi.